Hari ini kita akan membahas topik tentang emergensi jantung. Kasusnya, seorang pasien laki-laki tidak sadarkan diri diantar ke IGD. Setelah dipasang monitor, ditemukan gambaran ventricular fibrilasi. Kemudian dilakukan tindakan resusitasi oleh dokter. Pertanyaannya, apa obat injeksi yang pertama kali diberikan? Nah, ini suatu contoh kasus henti jantung ya. Jadi gambaran EKG henti jantung itu ada 4 tipe. Yang pertama ada ventricular fibrilasi seperti pada kasus ini. Kemudian ada ventricular tachycardia, ada juga gambaran asystole, dan ada gambaran PEA, pulseless electrical activity. Ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia karena berasal dari ventricle iramanya, maka nanti pada EKG akan didapatkan gambaran kompleks QRS yang lebar. Bedanya antara ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia, pada ventricular fibrilasi akan didapatkan gambaran kompleks QRS yang lebar dan irregular. Kurang lebih ya seperti inilah. Jadi QRS-nya lebar dan irregular, tidak teratur. Sedangkan pada ventricular tachycardia, dia QRS-nya lebar dan teratur. Teratur itu maksudnya bentuknya sama, jaraknya sama, gitu. Bentuk kompleks QRS-nya. Gambaran berikutnya adalah asystole. Jadi asystole ini seperti yang kita lihat sering di film-film, jika dinyatakan meninggal maka gambaran EKG-nya flat saja. Tidak ada sama sekali aktivitas listrik di jantung. Sedangkan pulseless electrical activity ini adalah gambaran EKG apapun yang tidak memberikan adanya nadi. Jadi gambaran PEA ini bisa macam-macam, bisa berupa bradikardi, bisa berupa irama ventrikular sendiri atau idioventrikular. Nah, jadi sebenarnya kita tidak usah membingungkan bentuk PEA ini seperti apa di EKG. Asal dia tidak ada nadi dan bukan termasuk 3 ini, berarti dia termasuk dalam PEA. Nah, untuk kasus ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia, ini merupakan keadaan yang shockable. Artinya, wajib kita berikan shock defibrilasi dengan dosis 200 joule atau 360 joule. Nah, sedangkan yang asystole atau PEA, 2 ini adalah keadaan unshockable. Jadi tidak perlu kita berikan defibrilasi. Nah, pada kasus ini ventricular fibrilasi yang terjadi. Jadi ini merupakan suatu kasus yang shockable. Jika kita temukan suatu kondisi henti jantung shockable, yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, jika ada pasien tidak sadar, kita cek kesadarannya, lalu kita cari bantuan, call for help. Setelah monitor dan alat defibrilasi datang, kita siapkan defibrilasi. Nah, setelah dilakukan defib yang pertama, kemudian RJP dilanjutkan. Nah, di pertama ini kita berikan obat yaitu epinefrin sebanyak 1 mg. Kemudian selanjutnya setelah RJP yang kedua selesai, siklus berikutnya diberikan lagi defibrilasi sambil RJP dilanjutkan. Kedua kita berikan amiodaron dengan dosis pertama 300 mg. Selanjutnya seperti irama yang tadi lagi, defib lagi jika iramanya masih VT atau VF ya, defib lagi, kemudian RJP dilanjutkan, kita berikan epinefrin lagi sebanyak 1 mg. Kemudian lanjut lagi seperti yang sama, lalu kita berikan obatnya selanjutnya adalah amiodaron 150 mg. Catatan, amiodaron hanya boleh diberikan 2 kali saja, yaitu yang pertama dosis 300 mg, yang kedua dosis 150 mg. Setelah itu, setelah lewat 150 mg amiodaron ini, jika masih VT juga atau VF juga, kita kembali berikan epinefrin. Jadi sebenarnya untuk lebih gampang ya, template obat untuk kondisi henti jantung ini adalah epinefrin bukan epinefrin, epinefrin bukan epinefrin,
epinefrin, bukan epinefrin, dan seterusnya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Kalau kasusnya shockable yang membutuhkan amiodaron, epinefrin, amiodaron, epinefrin, amiodaron. Amiodaron kan hanya boleh 2 kali. Jadi selanjutnya epinefrin kosong, epinefrin kosong. Jika kasusnya yang unshockable seperti asistol ataupun PEA, template-nya tetap sama. Epi selain epi, epi selain epi, epi selain epi. Jadi pada asistol itu kita berikan epinefrin tanpa obat, kosong berarti di sini. Epinefrin kosong, epinefrin kosong. Jadi tetap template-nya di otak kita adalah epi bukan epi, epi bukan epi gitu. Nah, pada kasus ini yang ditanyakan apa obat injeksi yang pertama kali diberikan. Sesuai template yang di otak kita adalah epinefrin selain epinefrin, epinefrin selain epinefrin. Jadi kalau untuk pertama kali kita tetap berikan epinefrin atau adrenalin sebanyak 1 mg.